Anak banyak laki pergi rokok. Lanjut. Enggak ada orang yang lebih egois daripada contoh seperti ini. Maka saya bukan ingin mengatakan jangan merokok, tapi setidak-tidaknya janganlah pertontonkan kenikmatan merokok di hadapan orang-orang yang tidak akan Anda beri. Maka duduklah sesama ahli hisab dan saling bulat-bulatkan asap. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Setelah selesai taklim di dalam ruang masjid, baru ada at-tarbiyah, mulai dari dalam masjid sampai keluar. Maka semua sikap Nabi ketika menyampaikan ilmu itu adalah keteladanan. Bagaimana cara beliau duduk, bagaimana cara beliau berbicara, apa pilihan kata, bagaimana intonasi, dan bagaimana ketika beliau menegur seseorang. Itu semua adalah pendidikan. Sedangkan yang terucap dari mulut itu baru pelajaran. Begitu keluar dari masjid, semua aktivitas beliau di luar itu adalah tarbiyah, pendidikan, diteladani oleh para sahabat. Bila ada sahabat yang tidak mengikuti beliau, ditegur. Yang teguran itu pun dengan beretika. Maka ada sahabat Nabi yang ketika sedang berjalan, kainnya itu berada di bawah mata kaki, ditegur oleh Nabi, irfa saubak, angkat kainmu. Dia membantah sampai 3 kali diulang oleh Nabi. Begitu 3 kali dia menoleh ke belakang, ternyata baru tahu bahwa yang berbicara itu adalah Nabi. Maka baru dia berhenti, diangkat. Katanya, tapi ya Rasulullah, ini kan hanya kain usang saja, nggak apa-apa. Maka dengan sedikit penekanan Nabi tanyakan, amalaka minal uswah, tidakkah engkau punya keinginan untuk meneladani diriku? Maka baru perawi hadis itu perhatikan, ternyata kain yang digunakan oleh Nabi itu ila nisfis sak, pada setengah betis berhentinya. Ini yang selalu diangkat oleh sebagian kawan-kawan kita, bahwa kalau pakaian kain sarung itu setengah betis saja. Itu sudah seperti tentara Irlandia zaman dahulu, pakai di atas lutut lagi. Ada tempat, ada waktu, ada zaman, ada penyesuaian. Jangan hanya melihat satu matan hadis. Ada riwayat-riwayat yang berbeda tentang bagaimana penampilannya menjadi indah, menjadi tidak aneh dalam pandangan. Itu juga diperhatikan dalam agama. Ini Rasulullah. Ada tarbiyah, ada pula pendidikan. Hari ini pendidikan kita tidak berjalan. Yang berjalan itu hanya at-ta'lim, pengajaran. Guru tidak lagi memberikan keteladanan, cara berbicara, berkomunikasi, cara berinteraksi, dan lain sebagainya. Untuk hal yang paling sederhana saja, banyak guru yang masih gagal untuk melakukan, khususnya guru agama. Sekarang hampir seluruh dunia sepakat, mohon maaf, bahwa merokok itu pekerjaan yang tidak baik. Di dunia pendidikan disepakati, tidak boleh ada yang merokok di dalam lingkungan sekolah. Untuk sekolah negeri sudah dipatuhi, karena terstruktur. Kalau guru itu melanggar, nanti didenda, dipotong gaji, numerisasi, dan lain sebagainya. Yang sulit sekarang itu menerapkannya di lingkungan sekolah agama. Mohon maaf, termasuk di pesantren. Karena tidak digaji oleh pemerintah. Bahkan tidak digaji oleh pesantren. Mereka datang mengajarkan ilmu karena keikhlasan. Kecuali bila pimpinan pesantren tersebut komit bahwa merokok itu haram. Kita dapati kasus itu seperti di Dayah Darul Mu'arif almarhum Abu Mamplam Golek. Beliau sangat konsisten, merokok itu haram. Maka di zaman ketika beliau masih jadi pimpinan, tidak boleh ada murid yang merokok. Tapi di pesantren yang lain nggak masalah merokok. Maka banyak anak-anak yang masih kecil baru tamat SD masuk pesantren, akhirnya menjadi pandai merokok. Tidak ada keteladanan. Sebagai orang tua, kita harusnya menjadi guru. Hal-hal yang buruk enggak perlu dicontohkan, dipublikasi di ruang terbuka. Tapi na'udzubillah, betapa banyak orang tua yang tidak ingin anaknya merokok, tetapi tidak merasa bersalah ketika menghisap rokok di depan anak-anaknya. Maka dulu saya pernah gugat etika kita itu. Saya sebagai kepala keluarga
ada istri dan ada anak-anak. Sebagai suami yang baik dan orang tua yang baik, kalau di luar saya disuguhkan makanan, saya berpikir untuk sedikit membawa pulang kepada istri dan anak-anak. Ingin saya katakan, ini yang ayah kamu makan di luar tadi. Itu pria yang baik. Yang kurang baik, kalau nggak sanggup dia bawa pulang, dia selesaikan makanan itu di luar. Dia makan sampai habis, bahkan gereupnya itu pun dia bersihkan. Dia hisap permen dulu, dia kumur-kumur cuci mulut. Kenapa? Sia-sia kita rahasiakan di luar, kalau pulang ke rumah masih tercium bau kuah belangong, bodrin dan lain sebagainya. Ini yang kurang baik. Yang tidak baik, dia bawa pulang makanan itu ke rumah. Dia bawa pulang aroma itu ke rumah. Saya tanya, "Pobe bang? Nyo be kuah duhe kan? Hanan po bacut tua ke kata apa? Itu me tua ke rumah ngana." Itu yang tidak baik. Yang jahat, dia bawa pulang makanan itu ke rumah. Dia buka di depan istri dan anak-anak, dia nikmati dan dia pertontonkan kenikmatan tersebut. Tapi begitu istri dan anak-anaknya minta sedikit, dia tolak. "Be, nyotake." Jangan, ini jatah saya. Itu pria yang paling jahat di dunia. Sudah tidak dia beri, dia pertontonkan kenikmatan ketika sedang merasakannya. Dan itu hanya terjadi pada ahli hisab. Dia bawa pulang rokok ke rumah. Dia hisap rokok dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila. Dari geputar-putar lu masak bulat-bulat itu bin. Istrinya terpukau, oma lemak mabuk sang. Anaknya terpikat. Mereka minta, "Ayah, Nabi pip tegau." Anak banyak lagi pip rokok. Lanjut. Enggak ada orang yang lebih egois daripada contoh seperti ini. Maka saya bukan ingin mengatakan jangan merokok, tapi setidak-tidaknya janganlah pertontonkan kenikmatan merokok di hadapan orang-orang yang tidak akan Anda beri. Maka duduklah sesama ahli hisab dan saling bulat-bulatkan asap. Jangan bawa pulang ke rumah. Itu secara etika, bukan secara fikih. Secara akhlak, itu adalah orang yang paling tidak beradab dan tidak beretika. Maka kita hanya mampu mengajar, gagal mendidik. Kita hanya mampu melarang murid-murid jangan merokok, padahal saat melarang itu kita sedang menghisap rokok. Makanya ada meme di media sosial itu, orang yang sedang tempelkan pengumuman di dinding dilarang merokok sambil rokok itu ada di bibirnya. Dilarang merokok di sini, tengah gepehnya, tapi obahnya rokok. Maka ulah-ulah dah habut jangan merokok, tapi orang yang melarang ini sambil menghisap rokok. Nauzubillah. Ini contoh at-tarbiyah. Maka al-ubudiyah tersebut ada makna at-ta'assi, mengikuti keteladanan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disimpulkanlah bahwa dalam bab ibadat yang pertama adanya i'tiqad, ikhlasun niyyah lillahi ta'ala, dan yang kedua dalam bab ibadat adalah adanya keteladanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan pula berarti bahwa kalau Nabi tidak melakukan, bahwa itu bukan ibadah. Seperti pemahaman toko sebelah. Karena cek toko sebelah. Karena di toko sebelah itu asal tidak dilakukan oleh Nabi pasti bid'ah. Dan celakanya asal bid'ah pasti masuk neraka. Al-bid'ah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.